Medi dan juga dengan narasumber kita hari ini, Kak Abi. Nah, masih membahas seputar tentang emosi anak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau mengingatkan lagi nih, untuk semua penonton setia podcast parenting Yayasan Bina Berdaya Bangsa, kami sangat-sangat ingin mendengar komentar ataupun tanggapan dari Anda terkait acara ini. Jadi, mohon dapat memberikan komentar, baik itu berupa pertanyaan ataupun berupa tanggapan. Misalnya, iya tuh Kak, anak saya sering banget kayak begitu. Atau mungkin bisa memberikan curhatan mungkin. Iya, saya pernah punya pengalaman yang serupa. Atau topik-topik lainnya, boleh silahkan memberikan komentar dan kami akan berusaha untuk membalas komentarnya secepat mungkin atau akan didiskusikan dalam podcast parenting berikutnya. Jadi jangan ragu, jangan malu, dan jangan tunggu lagi, langsung aja ketik komennya. Oke, masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu tentang ketika anak sedih atau sakit hati. Nah, mungkin kita semua pernah ya merasakan sedih, merasakan sakit hati, dan pastinya ini adalah emosi yang akan dirasakan oleh setiap anak ketika masa pertumbuhan mereka. Nah, boleh tahu nih Kak Abi, kira-kira seperti apa ya contoh yang terlihat dari anak yang sedang merasa sedih atau sakit hati? Iya, ya, terima kasih Kak Medi. Jadi biasanya kalau anak kita sedang sedih, ada beberapa gejalanya ya. Kadang mereka menangis, ya itu paling umum ya. Kadang juga mereka bisa teriak kalau mereka benar-benar sedih gitu, sedih campur marah ya. Tapi juga kadang anak-anak juga kadang memilih untuk diam atau menyendiri gitu ketika mereka sedih. Jadi kita harus mengamati ya dan cari tahu kira-kira apa yang menjadi masalahnya. Nah, yang menarik untuk perasaan sedih, seringkali orang suka menasihati ya kalau kita sedang merasa sedih atau anak kita sedih. Kadang kita dapat nasihat seperti ini, jangan menangis, tidak boleh sedih, gitu ya. Atau coba dilupakan, ya seperti itu ya nasihat yang kita terima. Nah, sebenarnya ibu-ibu, yang menarik untuk perasaan sedih adalah itu perasaan yang sangat sehat. Jadi kita tidak harus menjauhkan perasaan itu dari diri sendiri. Kita harus terbuka untuk merasakannya, untuk memang merasa sedih, dan dengan cara begitu kita akan lebih cepat melaluinya, melewatinya gitu ya, dan keluar di sisi ujungnya. Ini seperti saya ibaratkan ya, seperti mesin, contohnya mesin cuci ya, yang berbunyi ketika ada masalah atau error yang membutuhkan perhatian dari kita. Sama juga gejala emosi yang penyebabnya itu anaknya sedih. Itu butuh perhatian dari kita, karena itu berarti ada masalah dan masalah itu harus kita usahakan untuk memperbaiki. Seperti itu ya. Wah, menarik nih ya. Jadi memang ada macam-macam masalah yang berada di balik sikap sedihnya anak-anak gitu ya. Kira-kira apa Iya, aja ya betul. penyebab-penyebab yang bisa membuat anak merasa sedih ataupun sakit hati? Ya, ya banyak sekali ya. Dan mungkin ibu-ibu bisa pikir sendiri contoh-contoh apa yang bisa membuat anak kita sedih. Saya rasa mungkin bisa dibagi 3 kelompok. Ada kejadian, kadang ada kejadian di mana anaknya diperlakukan dengan tidak baik atau tidak adil menurut mereka, dan mereka merasa sedih karena itu. Jadi contohnya, salah satu contoh yang mungkin cukup umum, kalau mereka merasa teman mereka tidak setia atau contohnya tidak mau teman lagi gitu ya, itu bisa menyebabkan memunculkan perasaan sedih di dalam hati anak gitu. Mereka merasa disakiti gitu oleh teman mereka, atau mungkin juga bisa jadi di lingkungan sekolah. Mereka merasa ada sesuatu yang terjadi yang tidak adil dan mereka merasa sedih kenapa bisa terjadi seperti itu. Mungkin yang keduanya, kalau
seandainya merasa kehilangan sesuatu yang penting bagi mereka. Nah, ini bisa sebuah mainan yang mereka suka, yang sesederhana itu kan, bisa membuat anak kita sedih, tapi juga bisa hal-hal yang lebih rumit seperti kehilangan teman karena temannya pergi, pindah rumah gitu ya, ataupun kehilangan harapan untuk rencana gitu ya, rencana mau jalan-jalan atau rencana mau ke rumah saudara yang akhirnya dibatalkan, itu membuat mereka merasa sedih karena kehilangan sesuatu gitu ya. Dan mungkin yang satu laginya, yang ketiganya, mungkin anak bisa merasa sedih ketika mereka sendiri merasa kurang dalam sesuatu. Jadi contohnya mereka membuat sebuah gambar dan mereka merasa gambar itu tidak terlalu bagus gitu ya. Mereka merasa kurang bagus, saya sendiri berarti kurang bagus, dan dari situ mereka bisa merasa sedih. Atau juga yang mirip dengan itu, mereka merasa mereka tidak dapat perhatian yang mereka butuhkan dari orang tua, atau mereka tidak merasa mereka sendiri penting gitu atau dihargai, itu juga bisa membuat mereka merasa sedih. Jadi banyak sekali penyebab, dan itu yang mungkin menjadi tantangan untuk kita untuk mencari tahu apa memang penyebab perasaan sedih ini. Wah, menarik banget. Saya jadi ingat waktu kecil pernah dijanjiin bakal jalan-jalan, terus nggak jadi karena orang tua terlalu sibuk. Tapi saya masih ingat sampai sekarang dan waktu itu merasa sedih banget. Jadi memang ternyata Ya, bisa jadi orang tua kadang-kadang melakukan hal yang tidak disengaja yang bisa menyebabkan anak-anak merasa sedih ya. Nah, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang melihat pernah mengalami kejadian serupa, silakan ya tulis di komen. Jangan lupa, nah kami juga menyediakan hadiah menarik nih. Apa hadiahnya bisa dikasih tahu minggu depan. Oke, lanjut ke pembahasan kita. Kalau misalnya orang tua menghadapi anak merasa sedih atau sakit hati, mungkin kadang-kadang ada yang mengabaikannya saja. Nah, tapi hmm. bagaimana seharusnya orang tua menyikapi anak yang merasa sedih? Apakah memang seharusnya didiamkan saja sampai rasa sedihnya hilang, atau orang tua harus melakukan apa? Iya, ya kita sebaiknya kita jangan membiarkan mereka untuk sedih gitu saja sendiri. Sebaiknya kita tangani itu seperti mengingat lagi itu ibaratnya mesin cuci yang sedang berbunyi karena ada masalah. Kita mesti menangani itu, perbaiki masalahnya supaya bisa berfungsi dengan baik. Dan sama juga dengan anak, kalau kita mengamati atau kita melihat bahwa mereka sedang sedih, kita sebaiknya mengambil waktu secepatnya gitu, segera untuk duduk bersama mereka dan mengajak mereka ngobrol apa yang menjadi masalahnya, kenapa mereka sedih, dan kadang butuh sedikit waktu khususnya untuk anak kecil yang belum terbiasa untuk mengucapkan perasaan mereka, apa yang sudah terjadi gitu ya. Jadi kadang kita harus nebak-nebak sedikit gitu ya, apa yang sudah terjadi, kenapa mereka sedih. Tapi penting sekali itu mengambil waktu untuk mendengar dan mencari tahu apa masalahnya. Dan dengan itu saja anaknya sudah mulai merasa lebih lega gitu karena sudah didengar. Itu mendengar sangat efektif gitu untuk mengurangi rasa sedih. Jadi kalau kita sudah duduk dan sudah mengerti masalahnya, penting sekali kita mengucapkan, oh mama mengerti gitu ya, atau mama juga sedih mendengar cerita itu, atau ya pasti kamu sedih kalau teman kamu melakukan hal itu gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan bahwa kita setuju dengan perasaan mereka itu nggak apa-apa mereka merasa sedih karena memang ada sesuatu yang terjadi yang menyedihkan gitu ya. Dan kalau sudah diakui, sudah disetujui gitu ya, berarti mereka juga merasa didengar, itu sangat membantu biasanya. Dan setelah itu, kalau sudah didengar dan sudah di disetujui gitu oleh kita gitu bahwa memang ada masalah di sini, kita bisa melanjut ke tahap
terakhirnya yaitu adalah membantu mereka untuk memikirkan solusinya. Bagaimana mereka bisa mencari solusi. Jadi kalau itu masalah dengan teman, bagaimana mereka bisa mencari kata-kata yang tepat untuk menyampaikan ke teman mereka perasaan mereka ketika hal itu terjadi gitu ya. Untuk nanti mereka siap kalau seandainya terjadi lagi, apa yang bisa mereka lakukan atau bagaimana mereka bisa menanggapi. Jadi untuk mencari solusi untuk ke depannya gitu ya, untuk perasaan itu. Kalau mereka merasa sedih karena mereka tidak bisa menggambar dengan baik, mungkin kita bisa juga membesarkan hati mereka bahwa mereka nanti makin lama pasti akan lebih baik gambarnya kalau berlatih terus gitu. Atau mungkin bisa kasih tahu, ya tapi kamu kan pintar menari atau kamu kan pintar berbagi dengan adikmu gitu. Jadi hal-hal yang lain. Jadi kita bisa membantu mereka untuk berpikir lebih positif dan untuk mulai keluar dari rasa sedih itu dan memikirkan untuk kedepannya dengan positif seperti itu. Mungkin satu tips saja ya yang terakhir dari saya itu, Ibu, kadang kita mungkin cenderung terlalu cepat mau menyelesaikan masalah itu untuk anak kita. Jadi kadang kita campur tangan di hal-hal yang sebaiknya mereka sendiri mencoba sendiri untuk mengatasi atau mencari solusinya. Jadi kita harus menghindari sedikit sebagai orang tua ya untuk terlalu cepat untuk menyelesaikan masalah yang sebaiknya mereka sendiri belajar untuk menyelesaikan. Memang ada beberapa situasi ya di mana orang tua harus campur tangan, harus melakukan sesuatu atau hal seperti itu ya. Tapi pada umumnya seperti itu. Oke, mungkin begitu ya tipsnya dari saya kalau seandainya ada anak yang sedih. Wah, nah ibu-ibu sudah mendapatkan tips nih. Jadi ternyata jangan anggap remeh atau anggap enteng ketika anak merasa sedih. Karena bagi Hmm, anak-anak ketika dia merasa sedih, kemudian kita hanya mengabaikannya, itu bisa mungkin memberikan dampak buruk ke depannya bagi tumbuh kembang anak. hmm, Termasuk juga bahkan rasa sedih itu bisa jadi cikal bakal perasaan depresi. Nah, jadi Bunda harus memperhatikan dengan baik apakah anak Bunda sedang merasa seperti apa. Nah, jadi sekian pembahasan kita pada hari ini. Kembali mengingatkan jangan lupa untuk memberikan komentar, bisa berupa pertanyaan ataupun curhat ataupun tanggapan terkait dengan emosi anak dan bagaimana menghadapinya. Kita ketemu lagi dalam podcast parenting minggu depan dengan topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.